Timur fajar cerah gemerlapkan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid al-muslimun yang dirahmati Allah, kembali kami membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama dari tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekarang kami masuki ke halaman 71 dengan subjudul berjabat tangan selesai sholat. Pertanyaannya, saya sering melihat orang yang begitu selesai sholat langsung berjabat tangan. Kami ulangi, saya sering melihat orang yang begitu selesai sholat langsung berjabat tangan dengan orang yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanannya, atau bahkan sebelah depan dan belakangnya. Apakah ini tidak termasuk perbuatan yang dirangkaikan dengan ibadah yang tidak ada tuntunannya dan merupakan suatu bid'ah yang harus ditinggalkan? Pertanyaan dari Taufik Mulia Agung Malang. Jawabannya, pada dasarnya berjabat tangan itu baik dan diperintahkan dalam Islam. Sebab dengan berjabat tangan, kedengkian dan kebencian dapat disingkirkan. Dalam suatu hadis dijelaskan yang artinya Rasulullah SAW bersabda, saling berjabat tanganlah kamu, niscaya kedengkian akan hilang, dan saling memberi hadiahlah kamu, niscaya akan saling mencintai dan hilanglah sifat kedengkian. Dari As-Suyuti Tawirul Hawalik jilid 3 halaman 100. Kemudian dalam hadis lainnya disebutkan yang artinya Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan, niscaya dosa kedua orang itu diampuni Allah sebelum keduanya berpisah. Antar kurung Musnad Al-Imam Ibnu Hanbal jilid 4 halaman 103. Perlu diketahui bahwa tidaklah setiap perbuatan baik itu dapat dikerjakan di setiap saat. Kami ulangi, perlu diketahui bahwa tidaklah setiap perbuatan baik itu dapat dikerjakan di setiap saat dan setiap tempat. Perbuatan baik itu dapat menjadi jelek karena dilakukan pada saat dan tempat yang bukan semestinya. Misalnya mengajak berjabat tangan kepada orang yang sedang berdoa atau sedang berzikir, karena dapat mengganggu konsentrasi atau kehusuan orang tersebut. Apakah ada tuntunan berjabat tangan sesudah sholat? Menurut pengamatan kami, tidak ada. Bahkan Nabi SAW memerintahkan apabila sudah selesai sholat agar berzikir dan berdoa sebagaimana disebutkan dalam hadis 1. Kemudian hadis kedua, bahwa Nabi SAW setiap kali selesai melakukan sholat wajib senantiasa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Artinya, tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah semata. Tiada yang menyekutuinya, hanya baginya lah kerajaan.
Hanya baginya lah segala puja dan puji, dan dia mampu melakukan segala sesuatu. Ya Allah, tiada sesuatu yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tiada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi, dan tiada bermanfaat kekayaan di dunia bagi pemiliknya dari ajab-Mu. Sahih Bukhari. Dari hadis tersebut jelaslah bahwa yang diperintahkan sesudah selesai salat adalah berzikir dan berdoa. Maka berjabat tangan sesudah selesai salat tidak ada tuntunannya. Sebaiknya ditinggalkan sebab dapat juga mengganggu kekhusyuan orang yang sedang berzikir dan berdoa. Jadi kesimpulannya, berjabat tangan bagus, tapi tempat dan waktu. Kemudian subjudul 5, meluruskan telunjuk ketika duduk antara dua sujud. Meluruskan telunjuk ketika duduk antara dua sujud. Pertanyaannya, adakah dasar yang kuat yang menyuruh untuk menegakkan telunjuk dikala duduk di antara dua sujud, sebagaimana dilakukan pada saat duduk tahiyat awal dan akhir? Pertanyaan dari Raub Yahya Bawean. Jawabannya, dasar yang kuat yang kita amalkan mengangkat jari telunjuk ketika tahiyat awal maupun akhir ialah riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Demikian pula diriwayatkan dari Asy-Jubair, yang artinya tersebut dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW jika duduk dalam tasyahud meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanannya di atas lutut kaki kanannya, serta menggenggamnya seperti membuat isyarat 53, isyarat 53 dengan mengacungkan jari telunjuknya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Pada riwayat Ahmad juga Muslim dan An-Nasa'i dari Ibnu Umar juga tanpa disebutkan dalam tasyahud seperti tersebut di bawah, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan apabila Nabi duduk dalam salat meletakkan tangan kanannya di atas lutut paha kanannya dan menggenggam segala anak jari dan berisyarat dengan telunjuk, pandangannya tidak melampaui isyaratnya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i dari Ibnu Umar. Ada yang memahami hadis ini karena tidak dikaitkan dengan tasyahud tetapi dengan salat, maka meliputi semua duduk, termasuk pada waktu duduk di antara dua sujud mengacungkan telunjuknya. Kita memahami duduk Nabi dalam salat adalah dalam tasyahud, bukan dalam semua duduk Nabi dalam salat. Hal ini sesuai dengan hadis yang pertama, bahkan duduk Nabi di dalam tasyahud. Karinah lain yang dapat kita jadikan dasar bahwa mengacungkan atau mengangkat telunjuk itu dalam tasyahud, adanya keterangan dari hadis lain riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Sampai sekian dulu kami membacakan buku fatwa tarjih ini, dan kita akhiri dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.